Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan halaman 72, poin yang ke 167. Kemarin 166, sekarang 167. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abdu, wahai hambaku, idza ra'aital abada, ketika engkau telah mampu melihat keabadianku, faqad ra'aita sifatan min sifatis samud, maka engkau telah melihat salah satu sifat-sifatku yang kokoh. As-samud itu atau as-sumud itu artinya kokoh. Allahus samad. Jadi Allah itu kokoh, tak terkalahkan, tak terbantahkan, tak dapat ditumbangkan, tidak disaingi, tidak bisa ditandingi, tidak ada yang sepadan. Itu mana as-sumud. Tetapi di kitab-kitab tafsir Allahus samad itu maknanya Allahul musta'an, Tuhan tempat meminta. Enggak tahu bagaimana mereka menafsirkan as-samad seperti itu, saya enggak tahu. Nanti jadi masalah kalau saya menyalahkan tafsir itu, saya bisa diserang. Jadi kalau tafsir itu mesti benar gitu ya. Ya udahlah. Jadi artinya bahwa dari awal juga baik Asy'ari maupun Maturidi mengatakan sifat al-awwal wal akhiru adalah sifat bagi Allah yang awal tanpa permulaan dan akhir tanpa kesudahan. Itu berulang-ulang dikatakan, tapi dalam pikiran kita umat yang beragama tidak melihat seperti itu. Jadi melihatnya Tuhan itu dalam keterbatasannya, belum melihat keabadian. Di sini, wahai hambaku, ketika engkau melihat keabadian, Anda melihat keabadian enggak? Ternyata tidak. Saya jujur aja. Sejak kapan Tuhan ada dalam pikiranmu? Sejak Tuhan mencipta Adam. Dan sejak kapan Tuhan akan berhenti mencipta? Ketika setelah kiamat Tuhan berhenti, selesai. Setelah itu tidak ada lagi kehidupan. Dan Tuhan hanya menonton orang di sorga selamanya dan menonton orang neraka selamanya. Setelah itu Tuhan tidak mencipta lagi. Itu kan yang meyakini. Sehingga ketika saya katakan bahwa Adam dan Hawa yang ada dalam Al-Quran itu episode keberapa, kamu tersinggung kan? Nah, ini kan persoalannya. Iya. Jadi sampai kapan mencipta? Ya tidak berkesudahan. Setelah kiamat bikin alam baru lagi. Kiamat lagi bikin baru lagi. Sampai kapan? Ya tidak berkesudahan. Kamu kan tidak berpikir ke situ. Kiranya kalau sudah kiamat sudah final, selesai. Tuhan nganggur, pensiun Tuhan nih. Betul nggak begitu? Kita ajak ke sana itu susah banget sih. Masa Tuhan Adam jadi episode keberapa? Dan memang setelah sebelum Adam ada Adam lagi. Ya ada. Berapa juta Adam? Yang nggak tahu berapa juta. Pokoknya tidak berawal dan tidak berakhir kok. Dan setelah kita mati, mudah-mudahan masuk surga semua, amin. Lalu Allah nonton aja gitu. Nonton bahwa di surga tertawa terbahak-bahak. Nanti orang yang neraka disiksa menangis menjerit. Allah nonton selam sudah. Selamanya Allah hanya menonton orang disiksa dan menonton orang yang mendapat kenikmatan di surga. Menonton selamanya selesai.
dan Tuhan tidak mencipta lagi. Ya kan begitu dalam pikiran kamu ini, jujur aja lah. Berulang-ulang saya mengatakan bahwa Adam yang kita pelajari itu Adam episode keberapa. Dari kajian-kajian arkeologi saja sudah membuktikan di Tanzania itu terakhir. Ya bukan terakhir ya, tahun 80-an. Kira-kira begitulah. Ditemukan fosil di kedalaman sekitar 600 meter lah bawah tanah. Itu ditemukan fosil-fosil yang menunjukkan kehidupan manusia yang berperadaban. Jadi ada tembikar, ada panci, ada penggorengan, ada tengkorak-tengkoraknya. Itu umurnya 600.000 tahun. 600.000 tahun. Sedangkan Adam berapa tahun? Paling 50 tahun. Berarti sebelum Adam ada manusia enggak? Itu kan menjadi satu pertanyaan besar. Keabadian Tuhan belum kamu lihat. Tuhan berawal sejak mencipta Adam dan Tuhan berakhir setelah kiamat. Ya seperti itulah kira-kira. Lalu setelah dunia ini hancur, dan dugaan hancur itu menurut tinjauan kosmologi, termasuk pendapat Nikola Tesla juga, bahwa alam semesta ini semakin hari semakin melebar. Wa inna lamusyaun, kata Al-Qurannya, the extending universe. Alam semesta yang mengembang semakin menjauh, matahari semakin menjauh, bulan semakin menjauh, antar galaksi semakin menjauh, antar planet semakin menjauh, bukan bertabrakan. Iya. Dan nanti kalau sudah menjauh, kita jauh dari matahari, ya kita mati semua karena kan kedinginan akan menjadi es semuanya itu. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu akan ada titik balik, akan berkumpul kembali, ya, disitulah akan merapat lagi, disitulah kiamat kubro seperti itu terjadi. Setelah itu gimana? Allah bikin lagi enggak? Ya bikin lagi. Jadi kalau kita melihat kisah Adam sendiri di dalam Al-Quran, itu banyak isyarat-isyarat yang menunjukkan bahwa Adam itu bukan manusia pertama. Iya, yang menunjukkan Adam manusia pertama itu kan hadis Nabi. Kullukum min Adam wal Adamu min turab. Kamu berasal dari Adam dan Adam itu berasal dari tanah. Nah, ketika kulukum min turab, kulukum kamu semua, Nabi kan menunjuk kamu. Di depan Nabi itu orang Jawa atau orang Arab? Nah, orang Cina dari Adam bukan? Kenapa jadi sipit? Kenapa orang kita menjadi orang Afrika jadinya warna kulitnya berwarna? Jangan dibilang hitam, tersinggung ya, berwarna. Kenapa rambutnya kayak kelontong? Pengaruh geografi, mari kita buktikan. Apakah faktor geografi bisa membuat kulit jadi hitam? Tidak. Silakan taruh orang Afrika di Eskimo lah di sana. Anak cucunya hitam semua kok, nggak berubah putih enggak. Iya, dan bahasa juga kita bermacam-macam. Dari mana asalnya bahasa jadi berubah, bergeser tempat, bergeser bahasa? Kalau Adam manusia pertama, berarti bahasa kita sama dong. Kan ada DNA. Nah itu beberapa sangkalan-sangkalan. Nah, malaikat sendiri menyangkal Tuhan. Untuk apa bikin manusia? Nantinya tumpah darah, bikin kerusakan. Berarti kan sudah terjadi.
Mana mungkin malaikat tahu manusia merusak manusia, perang saudara kalau belum terjadi. Memang hipotesa. Kan malaikat berasumsi. Ya tidak dong. Kan malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak tahu kalau tidak pernah terjadi. Kalau belum terjadi bagaimana bisa tahu? Iya kan? Nah, semacam itu. Kemudian istilah khalifah itu juga sangat memungkinkan artinya bukan raja, dari khalafa, ma khalafa, al-khalaf, as-salaf, al-khalaf, yakhlufu, khalifah, khulafa, itunya khalfa di belakang. Artinya khalifah itu makhluk yang nantinya berketurunan, di belakangnya nanti ada anaknya, ada cucunya. Dan kalau Nabi Muhammad, Nabi Adam itu makhluk pertama di dunia sendirian, diturunkan dari sorga. Nabi Adamnya itu di India ya, Hawanya di Jeddah. Jarak Jeddah hutan belantara, sendirian. Makannya apa, pakaiannya apa, pakai kotek kata. Kalau dia berburu sendirian di alam dunia, sendirian di alam dunia, bagaimana dia bisa mempertahankan hidupnya? Iya kan? Kemudian dari mana dia mengetahuinya bahwa makan itu caranya begini? Ini pertanyaan-pertanyaan antropologi yang patut dihayati. Ini saya tidak ingin menggugurkan asumsi-asumsi para ulama ya. Cuman kita kan bertanya, boleh nggak? Boleh dong. Jangan sampai Anda meyakini bahwa karena Anda beragama, Anda tidak boleh berpikir. Sejak kapan begitu? Dalam beragama tidak boleh berpikir, benar gitu? Non? Atau sebaliknya? Karena Anda beragama, berarti Anda harus berpikir. La'allakum ta'qilun. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Ya. Jadi pada akhirnya itu semuanya masih merupakan hipotesa-hipotesa yang belum bisa terjawab juga. Ya, apakah Nabi Adam ketika dia sendirian di alam dunia pakai baju enggak? Dari mana dia dapatkan bajunya? Pakai kulit kambing, iya. Dari mana mendapatkannya? Berburu. Berburunya pakai batu atau pakai besi atau pakai perunggu? Ya dong. Nggak selesai-selesai. Makanya daging mentah, daging matang. Kalau daging matang, digoreng atau dibakar? Bagaimana mendapatkan apinya? Apalagi Adam yang sudah sekian 50.000 tahun. Saya sendiri waktu kecil, kalau bikin api itu masih pakai batu kok. Masih batu pendidikan tuh. Tak dipandulkan ke kapas, ya. Tak. Nah, terus dia berpora ditiup-tiup gitu, atau pakai kaca Surakarta di matahari itu. Jadi lama juga sih, ada 1/4 jamnya. Lama-lama kan hangus terbakar. Nyala. Saya saja bikin apalagi zaman Nabi Adam. Korek api pertama keluar namanya DRP. Ya. Batu koreknya itu betul-betul dari besi. Bukan sekarang, sehingga jegresnya itu sampai luka-luka tangan nih, saking kerasnya. Sehingga kadang-kadang kita gosokkan korek itu ke pohon atau ke lantai, nggak kuat sih tangannya. Bikin api saja begitu susahnya, sendirian. Berapa tahun dia ketemu dengan Siti Hawa? Walhasil itulah cerita
yang sesungguhnya belum selesai sampai sekarang kita pelajari itu. Ya. Kemudian ketika lahiran, bidannya ada enggak? Ususnya diikat enggak? Bayinya itu. Itu kajian antropologi, silakan. Ya, yang masuk akal aja dah. Jangan dongeng-dongeng ya, yang masuk akal aja. Jadi dugaan ya. Jangan-jangan Nabi Adam itu bukan manusia pertama. Iya. Lalu manusia pertamanya siapa? Masalah lagi. Ya, teori evolusi ternyata sekarang udah dibatalkan. Dulu masuk kurikulum di Eropa, wajib dipelajari, sekarang udah dihapus. Karena banyak yang palsu. Dalil-dalilnya dalil palsu. Siapa teorinya siapa tuh? Darwin. Iya, sekarang sudah tidak ada pelajaran di Eropa untuk di sekolah-sekolah Eropa untuk pelajaran teori evolusi itu. Udah dihilangkan. Ya karena belum terbukti. Ya udah kita menunggu. Nggak ada salahnya kita meneliti, mencari, menggali, mempelajari, mengamati, menghayati, sekalipun nanti tidak berkesimpulan, nggak ada masalah kok. Ya, satu konklusi itu tidak mesti harus kita ambil. Daripada kita salah mengambil konklusi, lebih baik kita tidak mengambil konklusi. Akhirnya Pak, kayak polisi, berita acara tentang ya BAP, di ujungnya kesimpulan pelaku tidak diketahui. Iya, tetap sudah masuk map, masuk drastis. Ya, setelah di alat nggak ketemu. Nah itulah jadi keabadian inilah yang sesungguhnya Tuhan mengatakan bila engkau telah melihat keabadian, berarti engkau telah melihat suatu sifat kekokohan, betapa kokohnya, tidak pernah berubah, tidak pernah bergeser, tidak pernah bisa ditumbangkan, tidak bisa dikalahkan, tidak bisa ditaklukkan, tidak bisa dimusnahkan, dia tetap kokoh berada. Ini apa? Ketika engkau melihat keabadian Tuhan, engkau akan menjadi orang yang kokoh pendirian, secara psikologis. Ya, ketika engkau punya cita-cita, tidak akan pernah digoyahkan oleh siapapun. Berapapun kesulitan yang kau hadapi, engkau tidak pernah melarikan diri. Itu hebatnya, itu maksudnya. Oke? Siap. Oke, lanjut. Pengen punya kepribadian yang kokoh seperti itu. Iya. Aja aseng mewek man ya siram. Semua novel laki terus dina berita kau nangis. Bakatak Kang badok gadingin los masing barak. Prakat badok bukat merah jelas. Iya. Kan gitu ya. Benar los mana lu ngah apa orang butuh apa sih dah iya kokoh jiwanya itu nggak mewek nangis gimana lagi lah iya